Islam lama-lama memang akan hilang di muka bumi pelan-pelan karena pengikut dan juga para ustadznya bikin cerita halusinasi. Kekal itu di neraka. Neraka kekal di dalamnya, fiha gitu. Khalidina fiha abada. Nah, secara bahasa dan tafsir ulama merujuk pada ancaman siksaan abadi di neraka bagi orang kafir, musyrik, dan munafik yang mengingkari Allah ataupun yang murtad seperti saya, kekal di neraka selama-lamanya, nggak ada ampunan. Kalaupun saya masuk Islam lagi, wah itu nggak bisa diterima. Saya akan kekal dosa saya, kata Muslim. Nah, kalau saya masuk Islam lagi, nggak boleh sama Al-Quran, karena Al-Maidah 47, waliyahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil, saya sudah mengikut Injil, memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang fasik. Fasik itu busuk, saudara. Nah, dirusak oleh ustadznya sendiri. Ya, demikian ini Habib ini. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman. Dia hampiri neraka. Itu syekhnya itu, ulama yang menurunkan mereka ini. Dia bisa datang ke neraka, neraka, saya akan menghabisi kamu, katanya. Kata Habib ini kepada neraka. Kenapa? Karena masih ada teman-teman dia di dalam neraka itu. Aku tidak tanggung resiko kali kamu bisa padam, hai neraka. Neraka ketakutan sama Habib gitu. Padahal neraka itu luas sekali. Bagaimana ada seorang manusia, Nabi aja tidak lepas dari neraka. Saudara, di dalam neraka itu mereka tidak pernah keluar, tidak mati, dan azabnya tidak pernah diringankan. Nah, penting maksudnya pengecualian kafir. Kekekalan ini secara umum ditujukan bagi mereka yang kafir dan mendustakan ayat Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Baqarah ayat 39. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun nazim. Itu orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka kamu kasih tahu atau tidak, tetap aja kafir. Ya, lah kalau saya terserah saya lah. Saya mau masuk Islam lagi kalau bisa menjawab buku-buku yang sudah saya tulis itu. Saudara, neraka kekal di dalamnya balasan kedurhakaan, hukuman bagi mereka yang melampaui batas menyembah selain Allah atau murtad. Kena lo Saifuddin Ibrahim. Saya ingatkan kembali kata-kata dari Buya Syakur, kiai yang sangat lama di Arab. Jangan takut murtad. Intinya begitu. Ngapain saya takut? Neraka itu adalah bentuk keadilan Allah sebagai tempat kekal, cerminan keadilan atas penolakan iman selama hidup di dunia. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru muncul awal abad ke-7.
600 tahun setelah Yesus Kristus. Ngapain saya percaya lagi? Nah, perbedaan dengan mukmin berdosa, orang beriman berdosa besar mungkin masuk neraka namun tidak kekal di dalamnya, sedangkan golongan kafir kekal di dalamnya. Intinya begini, saudaraku muslim, berlakukan dulu hukum Islam, barulah ngomong mungkin tidak masuk surga atau mungkin masuk surga. Gampang sebenarnya, berlakukan misalnya orang berzina dirajam. Pertanyaan saya, apakah orang Islam yang dirajam 100 kali kemudian mati masuk surga atau neraka karena berzina? Orang berzina sudah dibalas hukumannya dengan hukuman itu, maka dia masuk surga. Itu sebabnya saudara harus segera memberlakukan hukum Islam di negara Islam tentu. Merupakan peringatan keras agar manusia menghindari perbuatan yang menyebabkan kekafiran dan kemusyrikan. Maka bagaimana dengan surah ke-19 ayat 71 dan 72? Di sana wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu Muhammad yang tidak mendatangi neraka, masuk neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian ayat yang ke-72, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Ya, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, ayat ini mengatakan bahwa mereka yang zalim kekal di dalam neraka. Padahal Nabi, kalau dibaca riwayat hidupnya, adalah manusia paling zalim. Dia membantai 5.000 orang Yahudi di Madinah. Dan satu suku Najran habis. Nah, di Najran itu, satu suku itu lebih kurang 2.000 orang. Maka Muhammad menetapkan upeti yang harus dibayar oleh suku Najran itu adalah 2.000 potong pakaian setiap tahun. Harus diserahkan kepada Muhammad. Maka saya mengatakan dia zalim. Kenapa? Karena setelah membayar jizyah, yaitu pajak nyawa seperti itu, Muhammad tetap mengusirnya. Hanya 2 tahun dari perjanjian dengan Muhammad itu, maka orang Najran dihabisin lebih kurang 5.000 orang. 5 suku Yahudi dan 1 suku Kristen. Bagaimana? Apakah Anda mau menolak ini? Ya? Ustadz? Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, enggak tanggung kalau padam. Hebat. Nabi aja nggak berani ngomong kayak begitu loh. Astaga naga sfirikolop hati. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena video-video ini adalah pengajaran kepada murtadin